Ratusan kepala keluarga di Kelurahan Cupak Tangga, Kecamatan Pau, Kota Padang hingga kini masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kondisi ini pemirsa terjadi setelah sumber air utama warga rusak parah akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Beginilah kondisi warga kampung Jalan Irigasi Pasar Baru pasca bencana. Saluran irigasi yang selama ini dimanfaatkan sebagai satu-satunya sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga rusak dan putus total setelah diterjang bersama derasnya arus banjir bandang. Tidak hanya itu pemirsa, sejumlah sumur milik warga juga mengering dan dipenuhi oleh lumpur sehingga tidak bisa lagi untuk digunakan. Akibat keterbatasan air bersih, setiap harinya warga terpaksa meletakkan ember dan galon air mineral di depan rumah mereka sebagai upaya menampung bantuan air bersih yang disalurkan oleh pihak PDAM ataupun pihak lain. Bahkan pemirsa, warga juga berharap hujan turun agar air hujan dapat ditampung untuk keperluan mandi, mencuci hingga kebutuhan minum sehari-hari. Air bersih itulah kebutuhan. Air bersih ya. Di sini sumber air bersihnya dari mana? PDAM atau air sumur bor atau gimana, Bang? Rata-rata dari sumur, Bang. Jadi sumur itu biasanya aliran dari irigasi ini, Bang, biasanya. Jadi aliran irigasi ini udah tutup, Bang. Jadi susah Susah ya, dapat air bersih ya. Berarti berharap air hujan juga ya? Air hujan, Bang. Nanti kalau tempat air hujan bisa juga di kampung air hujan. Kalau nggak ada air air dari air bersih. Jadi mata airnya udah nggak ada lagi ya? Berapa hari sehari Pak butuh Pak? 2 kali. Paling tidak itu pagi mas sore. Pagi mas sore ya? Itu tuh apa aja biasanya Pak? Pagi untuk mandi, sore untuk mandi. Itu masak, guys. Untuk masak juga ya? Dan untuk melihat bagaimana kondisi terkini di sejumlah lokasi yang terdampak bencana, kita akan bergabung dengan rekan kontributor dan Muzakir Nurdi di Kabupaten Aceh Utara dan Delvin Eski di Padang. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Muzakir terlebih dahulu. Muzakir, bisa disampaikan saat ini Anda melaporkan tepatnya dari titik mana dan apa yang menjadi fokus penanganan pasca bencana di wilayah Anda melaporkan? Mungkin sekalian juga disampaikan ya terkait dengan kondisi warga terkini seperti apa? Saat ini saya berada di desa Kuala Cangkui, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara sendiri. Di sini bisa saya gambarkan sedikit, di sini adalah 108 rumah warga yang memang hancur sama sekali tidak bisa dihuni lagi, seperti di belakang saya ini adalah hancur tidak bisa dihuni lagi, namun 48 rumah rusak berat. Ribuan warga di sini di desa Kuala Cangkui sendiri sudah mulai mengungsi ke bibir pantai, yang mana bibir pantai ini dijadikan tempat sebagai pengungsi karena sejumlah muara dari laut ke pemukiman warga ini sudah terjadi muara, sudah 14 muara terjadi di Kuala Cangkui sendiri. Dan mereka saat ini sangat khawatir untuk kembali ke rumah karena mengingat kondisi rumah sendiri tidak bisa dihuni lagi ini. Baik. Kalau begitu kita juga akan mengupdate informasi dari Padang. Sudah ada Delvin Eski. Delvi, selamat sore. Delvi, ini di lokasi Anda melaporkan tampaknya berlatar sekolahan atau seperti apa? Apa sebetulnya yang ingin Anda laporkan? Apakah memang para pengungsi untuk kemudian dialihkan ke sana atau memang pendidikan di sana juga sudah mulai beroperasi lagi atau seperti apa, Delvi? Ya, Anissa. Saat ini saya berada di depan SMP 44, di mana SMP ini adalah lokasi di mana masyarakat itu membuat posko utama. Karena mereka tidak bisa menerima bantuan di daerah Batu Busua yang bagian atas. Jadi mereka membuat posko di daerah SMP 44 ini. Karena saat ini selain masyarakat membutuhkan hunian sementara, masyarakat juga kekurangan air bersih. Begitu Anissa, karena dari beberapa hari kemarin itu air PDAM tidak hidup karena putus pipanya. Nah, bantuan dari pemerintah pun tidak seutuhnya semua masyarakat mendapatkan air bersih. Karena itu masyarakat di sini juga banyak berharap pemerintah memberikan air bersih di sini. Nah, masyarakat di sini juga melakukan atau menampung air hujan karena berharap air hujan turun. Tetapi kebanyakan masyarakat di sini selain juga berharap air hujan, kadang-kadang juga tidak mau hujan terjadi karena dampak banjir bandang ini
sangat membuat mereka trauma. Tapi air bersih sangat dibutuhkan di sini. Nah, selain itu juga masyarakat sudah diberikan hunian sementara saat ini di beberapa titik. Karena itu mereka di tempat lokasi hunian sementara itu juga ada juga kekurangan air bersih karena tidak semua hunian sementara itu memiliki air bor, tetapi dari pihak PDAM sendiri. Begitu, Anissa. Baik, rekan Delvi. Nah, ini menarik terkait dengan pembahasan hunian sementara. Nah, mungkin rekan Muzakir bisa Anda sampaikan juga dari lokasi tempat Anda tadi melaporkan, 108 rumah warga hancur, bahkan 48 juga mengalami rusak berat. Lantas, apakah dari pemerintah setempat ini sudah juga berupaya untuk memberikan atau menyediakan huntara? Ya, Anissa dan Soza, sudah 3 pekan lebih banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Utara sendiri, dan hingga saat ini warga masih tinggal di tempat pengungsian dan belum ada instruksi ataupun arahan untuk mengungsi ataupun tempat hunian yang disediakan oleh pemerintah sendiri. Dan hingga saat ini warga masih tinggal di tenda-tenda pengungsian, baik itu tenda yang dibangun swadaya, bahkan tenda yang didirikan oleh BNPB sendiri. Terkait di lokasi pengungsi sendiri ini sangat keterbatasan, baik itu dari segi terpal, selimut, kebutuhan air bersih, dan ini menjadi satu kendala yang sangat rentan akan sakit segala penyakit yang diderita oleh pengungsi sendiri. Karena di lokasi pengungsi sendiri ini rata-rata kebanyakan daripada lansia dan anak-anak. Baik Muzakir, kalau begitu kita juga masih akan update kepada Anda nanti, begitupun juga dengan Delvi. Terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan rekan-rekan, selamat kembali bertugas.